Hai guys, selamat datang di channel ini. Sebelum nonton video berikut, jangan lupa tekan tombol subscribe ya guys, gratis kok. Simak sampai selesai. Enjoy! Pada suatu pagi pada tanggal 12 September tahun 1914, rakyat Jailolo berkumpul di sekitar kediaman Gezakeber Jailolo yang bernama Agerbik, tepatnya di rumah pos kediaman kontroler Belanda tersebut. Tujuan mereka semula hanya berkumpul untuk menyampaikan rasa protes rakyat atas sikap kompeni Belanda yang tidak toleransi dalam penagihan pajak secara paksa terhadap rakyat Jailolo. Melihat situasi yang mengkhawatirkan, Tuan Agerbik memerintahkan anak buahnya untuk menghalau massa yang telah berhimpun. Mereka memerintahkan rakyat yang berkumpul untuk menyerahkan senjata tajam dan tombak yang ada di genggamannya untuk segera dikumpulkan. Massa tidak menerima ultimatum ini dan marah sehingga mulai menyerang dan merusak rumah pos yang ada serta membakar salah satu gudang di sebelah rumah kediaman penguasa Belanda tersebut. Massa pada hari massa yang dipimpin oleh Banau berteriak dan maju menerobos rintangan hingga sampai di kediaman Gezakeber Jailolo. Tempat ini hingga beberapa tahun yang lalu menjadi kediaman camat Jailolo. Dengan kepanikan yang sangat tinggi, karena melihat begitu banyak massa yang sudah sejak pagi mengepung kediamannya, Gezakeber Jailolo menyembunyikan diri di atas loteng rumah kediamannya. Sementara di luar terdengar suara hiruk-pikuk mengangkasa dari rakyat Jailolo yang sedang marah dan mengamuk. Masing-masing yang datang membawa serta parang, salawaku dan tombak terhunus seakan tidak sabar lagi mencari mangsa dan sasarannya. Sebagian dari mereka sudah menduduki halaman dan teras rumah kediaman Gezakeber Agerbik. Banau berada di barisan terdepan dan memerintahkan beberapa anak buahnya menendang pintu kediaman dan menerobos masuk ke dalam rumah. Namun yang dicari tidak ditemukan. Melihat situasi ini, Banau dengan beberapa orang tersebut mengambil beberapa bilah tombak sagu-sagu, sambil menusuk-nusuk ke atas loteng. Ada beberapa anak buah Banau yang langsung naik ke atas rumah karena mereka mengetahui Gezakeber Agerbik sedang bersembunyi di situ. Keadaan sedemikian rupa, karena kesabaran rakyat Jailolo sudah tidak dapat dibendung lagi. Gezakeber Agerbik dengan nekat hendak melompat dari loteng rumahnya ke tanah. Banau dengan parang terhunus telah siap menanti dari bawah. Saat Gezakeber Agerbik mau akan melompat, dan bersamaan dengan itu suara pekik dan teriakan yang keluar dari mulut Banau adalah, "Safa, punah, sembelih dia." Pedang pun terhunus ke dada Gezakeber hingga tembus ke belakang kemudian dicincang lalu roboh ke tanah dan bersimbah darah. Pada tanggal 14 September tahun 1914, 2 hari setelah peristiwa, bala bantuan kompeni Belanda tiba di Jailolo dari Ternate dengan menggunakan kapal perang SS Van Overstraten yang berlabuh di perairan Teluk Jailolo. Pasukan yang dipimpin oleh Letnan Oerilling. Karena tidak bisa merapat ke pelabuhan Jailolo, pasukan digiring untuk mendarat dengan menggunakan sekoci-sekoci kecil. Namun dari pihak Banau dan kawan-kawan tidak sedikit pun gentar menghadapi situasi ini. Mereka dengan senjata sederhana menghadang dan terjadi pertumpahan darah di sekitar pelabuhan Jailolo. Senjata api pun banyak berpindah tangan ke anak buah Banau. Banyak korban berguguran di kedua belah pihak. Dalam pertempuran ini Letnan Oerilling tewas menemui ajalnya di medan laga. Sedangkan salah satu anak buah terbaiknya yang bernama Sersan Ward juga terluka parah dan kemudian dievakuasi ke Ternate. Perlengkapan perang, tambahan personil bala bantuan dan logistik terus dikirim ke Jailolo. Melihat situasi tidak memungkinkan, Banau menyingkir ke pedalaman dan melakukan strategi gorela, atau dikenal dengan gerilya. Perang Jailolo tidak berlangsung lama, namun Belanda kewalahan dan tidak mampu menangkap dan menghadapi Banau dan anak buahnya yang menggunakan strategi taktis gorelanya.